Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Adapun judul yang saya angkat di sini itu pengaruh penggunaan media alat peraga manipulatif terhadap motivasi belajar siswa SDN 3 Midang tahun pelajaran 2020-2021. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan seksual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara itu menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang baik dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani maupun rohani, berilmu cakap, berkreatif dan terampil, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu menurut Trianto tahun 2010 halaman 1. Dalam arti lain, pendidikan merupakan pendewasaan siswa agar dapat mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pendidikan didesain guna memberikan pemahaman serta meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa di sekolah sering diindikasikan dengan permasalahan belajar dari siswa tersebut. Dalam memahami materi, indikasi ini dimungkinkan karena faktor belajar siswa yang kurang efektif. Bahkan, siswa sendiri tidak merasa termotivasi di dalam mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga menyebabkan siswa tersebut kurang atau bahkan tidak memahami materi yang diberikan oleh guru. Itu menurut Daryanto tahun 2016 halaman 2. Dalam proses pembelajaran, keberhasilan siswa belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, di mana salah satu faktor internal tersebut adalah motivasi siswa itu sendiri. Motivasi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, sebab seorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Menurut Syaiful Syagala tahun 2010 halaman 104. Motivasi adalah syarat mutlak dalam belajar. Motivasi sangat besar pengaruhnya pada proses pembelajaran siswa. Tanpa adanya motivasi, maka proses belajar siswa tidak berjalan secara lancar. Seseorang akan belajar jika pada dirinya ada keinginan untuk belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar berarti suatu kekuatan yang dapat mendorong siswa untuk belajar sehingga akan tercapai hasil dan prestasi yang memuaskan. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu guru, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Salah satu faktor eksternal yang sangat penting adalah guru, di mana guru harus menciptakan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dimayati dan Mujiono tahun 2002 halaman 97 menyebutkan bahwa upaya guru dalam membelajarkan siswa merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Berhasil atau tidaknya siswa dalam memahami materi ditentukan oleh kreativitas guru dalam merencanakan dan melaksanakan sebuah pembelajaran. Kemampuan guru dalam menciptakan proses pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif merupakan salah satu hal yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang guru di SDN 3 Midang, secara faktual dapat dilihat keadaan proses belajar mengajar di lokasi penelitian umumnya kurang efektif. Diduga faktor penyebabnya berkaitan dengan kurangnya motivasi belajar siswa. Permasalahan motivasi siswa pada saat proses pembelajaran yaitu siswa tidak pernah berkomentar terhadap apa yang disampaikan oleh guru, kurang fokus dalam proses pembelajaran, siswa kurang percaya diri untuk berargumen di dalam kelas, kemauan untuk berperan aktif dalam diskusi masih kurang, dan siswa merasa sungkan jika diminta untuk bertanya. Menurut Sudono Anggani tahun 2000 halaman 44, agar tujuan pembelajaran tercapai dan terciptanya proses belajar mengajar yang tidak membosankan
Guru dapat menggunakan media pembelajaran secara tepat. Digunakan media dalam pembelajaran yaitu agar dapat menjembatani antara konsep-konsep IPA yang abstrak menjadi lebih konkret, sehingga siswa dapat memahami materi yang disajikan guru. Untuk penggunaan media dalam proses pembelajaran sangat diperlukan demi terciptanya tujuan pembelajaran secara optimal. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk memberikan solusi mengenai keadaan motivasi belajar dengan melakukan penelitian mengenai penggunaan media alat peraga, dalam hal ini alat peraga manipulatif, yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di SDN 3 Midang, dan diharapkan pembelajaran dapat berlangsung dengan menyenangkan, siswa mampu memahami materi yang diajarkan, dan tentunya dapat memberikan motivasi kepada siswa itu sendiri. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Pertama, media. Pengertian media pembelajaran. Di dalam media pembelajaran ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, klasifikasi media pembelajaran. Yang kedua, nilai praktis media pembelajaran. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran. Dan selanjutnya ada alat peraga manipulatif. Alat peraga manipulatif di sini yaitu pengertian alat peraga, pengertian alat peraga manipulatif, kelebihan dan kekurangan alat peraga manipulatif, dan manfaat alat peraga manipulatif, serta tujuan penggunaan alat peraga manipulatif. Selanjutnya di sini ada motivasi belajar. Di sini ada beberapa hal yang akan dibahas dalam motivasi belajar. Yang pertama, pengertian motivasi. Yang kedua, pengertian belajar. Yang ketiga, pengertian motivasi belajar. Yang keempat, prinsip-prinsip motivasi proses pembelajaran. Yang kelima, hakikat pembelajaran atau indikator pembelajaran. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis motivasi. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Media juga bisa diartikan sebagai saluran, karena pada hakikatnya media telah memperluas atau memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, melihat, dan mendengar dalam batas-batas jarak, ruang, dan waktu tertentu menurut Musfikon tahun 2012 halaman 27. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya, yaitu diantaranya media pembelajaran dilihat dari sifatnya. Media dapat dibagi menjadi ke dalam ada media auditif, media visual, dan media audiovisual. Media yang dilihat dari kemampuan jangkauannya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu. Media yang diproyeksikan seperti film, slide film strip. Media yang selanjutnya media yang tidak dapat diproyeksikan seperti gambar, foto, lukis, radio, dan lain sebagainya menurut Sanjaya tahun 2011 halaman 172 sampai 173. Media pembelajaran memiliki nilai praktis, yakni menurut Sutikno tahun 2011 halaman 72 sampai 73. Dengan media dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir dan verbalisme. Kedua, dengan media dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar. Yang ketiga, dengan media dapat meletakkan dasar untuk berkembang belajar sehingga hasil belajar bertambah mantap. Adapun fungsi dari media pembelajaran diantaranya menurut Arsyad dari tahun 2004 halaman 2. Media sebagai alat komunikasi komunikasi lebih dapat mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, seluk-beluk proses belajar. Yang ketiga, hubungan antara metode mengajar dan media pengajaran. Yang keempat, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Dan selanjutnya, pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Selanjutnya, pengertian alat peraga manipulatif. Alat peraga atau teaching aids, audio visual aids adalah alat-alat yang digunakan oleh guru pada saat mengajar untuk membantu memperjelas materi pelajaran dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Itu menurut Suparno tahun 2008 halaman 3. Sedangkan menurut Nasution tahun 1995 halaman 95 menyatakan bahwa alat peraga sebagai alat bantu dalam mengajar agar efektif. Selanjutnya, alat peraga manipulatif adalah
Alat bantu pelajaran yang digunakan oleh guru dalam menerangkan materi pelajaran dan berkomunikasi dengan siswa sehingga mudah memberi pengertian kepada siswa tentang konsep materi yang diajarkan dengan menggunakan benda-benda yang didesain menurut Lutfi tahun 2009 halaman 55. Selanjutnya, kelebihan dan alat peraga manipulatif. Yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas tema materi pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan, yang membuat siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, serta mendemonstrasikan. Adapun kekurangan dari alat peraga manipulatif ini, yang pertama, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang kedua, perlu kekreatifan yang tinggi untuk mendesain. Yang ketiga, perlu kesediaan berkorban secara material. Selanjutnya, pengertian motivasi. Istilah motivasi berasal dari kata motif, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan luar subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan menurut Sudirman tahun 2009 halaman 73. Adapun fungsi dari motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan yang misalnya belajar. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak, menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Bidang. Pertimbangan peneliti memilih sekolah SDN 3 Bidang sebagai tempat peneliti dikarenakan jarak tempuh dari kediaman peneliti ke lokasi sangat dekat. Pastinya hal ini akan sangat mempermudah dalam penelitian baik secara materi maupun finansial. Dan berdasarkan observasi awal, masalah yang ditemukan pada saat belajar mengajar yaitu dalam proses pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga proses pembelajaran kurang efektif, seperti kebiasaan guru menggunakan metode ceramah dan kurang memvariasikan metode pembelajaran. Populasi dan sampel. Pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2017 halaman 117. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN 3 Medan. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiono tahun 2017, jumlah populasi yang kurang dari 100, seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini dikonsentrasikan pada kelas 4 dengan jumlah siswa 24 siswa. Adapun instrumen penelitian yang saya gunakan di sini, yang pertama ada pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian, di mana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Yang kedua ada wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui studi pendahuluan dan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah dan identitas siswa, antara lain seperti nama siswa, nomor induk siswa dengan melihat dokumentasi yang ada di dalam sekolah. Yang terakhir adalah angket. Dalam penelitian ini, angket yang digunakan bersifat tertutup. Angket tertutup adalah angket yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih jawaban dari pilihan yang sudah tersedia pada jawaban yang disediakan di dalam angket. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.